Dito Aryo Tejo atau Menpora baru yang paling muda di kabinet itu harusnya nonaktif. Kenapa? Karena namanya jelas disebut berkali-kali dalam BAP sebagai penerima uang suap sebesar 27 miliar. Uang haram itu diserahkan 2 kali saat Dito masih menjabat sebagai staf ahli dari Airlangga Hartarto pada tahun 2021. Publik bertanya-tanya, apa hubungannya upaya penghentian kasus BTS ini dengan Partai Golkar? Atau apa hubungannya dengan Erlangga sebagai Menteri Perdagangan? Dalam BAP dijelaskan bahwa peruntukan uang 27 miliar tersebut adalah untuk menyetop kasus BTS agar tak diperiksa kejaksaan. Artinya Dito berperan sebagai markus atau makelar kasus dalam urusan korupsi BTS ini. Kedudukan dan kewenangan Dito dari partai besar yaitu Golkar telah dimanfaatkan untuk menjadi makelar kasus yang dijanjikan mampu menghentikan kasus korupsi BTS ini. Anehnya hingga sekarang Dito masih menjabat dan berfungsi sebagai Menpora, seolah tak ada kaitan dengan kasus BTS ini. Masih ingat ada 4 klaster dalam kasus mega korupsi BTS ini. Klaster pertama adalah markus yang gentayangan di kejaksaan tanpa jelas siapa saja. Namun sekarang sudah ada nama Dito di mana dalam BAP Windy Purnama dan Iwan Hermawan disebut sebagai salah satunya. Pertanyaannya, di mana pertanggungjawaban Golkar sebagai partai politik yang seharusnya menaruh kader yang bersih dan memiliki integritas untuk ditempatkan di kabinet? Mana pertanggungjawaban Dito dalam kasus ini? Apa cukup sekedar menjawab bahwa sudah klarifikasi di Kejagung dan membuat pernyataan kepada media bahwa ia tak tahu menahu soal 27 miliar ini? Uang dikembalikan secara mendadak melalui pengacara Iwan Hermawan sehari setelah Dito diperiksa oleh Jaksa Agung. Jadi Dito harus menjelaskan kepada publik untuk apa uang tersebut dan kenapa dikembalikan tanpa keterangan apapun. Harus diungkap nama-nama yang terlibat dalam kasus ini. Dan sebaiknya berhentilah memberikan narasi seolah-olah suci dan tidak bersalah. Karena 8,3 triliun itu adalah uang negara yang dikorup secara berjamaah. Hak dari jutaan rakyat di pelosok Nusantara yang seharusnya mendapatkan sinyal 5G atau akses internet. Hak itu dirampas oleh partai dan pejabat yang rakus. Tak henti memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Semua yang terlibat dalam kasus mega korupsi BTS ini adalah pengkhianat bangsa. Mereka tak pantas menjadi pemimpin dan partainya pun tak pantas dan tak perlu dipilih lagi karena telah melindungi koruptor dan menjadi sarang korupsi. Salam solidaritas. PSI Partaiku.